سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Muka surat 37, tajuk yang ke-47, hadis yang ke-67. Babu adabil walidi wa birrihi liwaladihi. Bab yang menyatakan peradaban al-walid, seorang bapak, dan mendidik putra atau anak-anaknya. Anil Walid ibni Numair ibni Aus annahu sami'a abahu yaqul kanu yaqulun as-salahu minallah wal adabu minal aba. Riwayat daripada Al-Walid ibni Numair daripada orang tua beliau, mereka mengatakan kesalahan itu adalah anugerah daripada Allah, sedangkan peradaban yang baik itu adalah didikan daripada orang tua. Bahwasanya orang tua beliau telah membawa beliau untuk menjumpai baginda Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, orang tua berkata kepada baginda Nabi, wahai baginda Rasul, inni usbihuka anni qad nahaltu nu'mana kada wa kada. Sesungguhnya aku telah mempersaksikan kepada baginda Rasulullah bahwasanya aku telah memberikan pemberian kepada Nu'man sekian daripada harta. Nabi kita bertanya, akulla waladika nahal, apakah semua putra putri kamu telah mendapatkan pemberian? Aku berkata tidak. Nabi kita bersabda, fa ashhid ghairi, minta penyaksian kepada selain aku. Kemudian Nabi kita bersabda, alaysa yasurruk ayyakunu fil birri sawa, tidakkah menyenangkan kamu agar dengan mereka sama dalam kebajikan? Tidakkah menyeronokkan kamu kalau mereka itu sama dalam kebajikan? Aku menjawab, iya ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, fala idan, kalau begitu jangan. Qala Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, laisa syahadatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah. Babu man la yarham la yurham. Bab yang menyatakan seseorang yang tidak ada rasa kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man la yarham la yurham. Riwayat yang lain, man la yarhamullahu la yarhamullahu man la yarhamun nas. Yang tidak ada sifat rasa kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ataupun juga Allah tidak akan merahmati seseorang yang tidak ada rasa kasih sayang kepada orang ramai. Hadis yang terakhir, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ja'alallahu azza wa jalla, Allah telah meletakkan rahmat itu terbahagi kepada 100 bahagian. Allah telah menjadikan rahmat itu kepada 100 bahagian. Amsaka indahu tis'atan wa tis'in,
Allah simpan, Allah tahan 99 rahmat, dan Allah turunkan ke permukaan bumi satu bahagian daripadanya. Famin dzikal juz'i, maka daripada yang satu bahagian itulah wujudnya kasih sayang di kalangan makhluk, yang sehingga dengan kuda mengangkat kakinya anwalidiha khasyata an tusibahu, sehingga dengan kuda mengangkat kakinya daripada anaknya agar tidak terkena atau agar tidak terpijak. Ini 4 buah riwayat yang kita riwayatkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Yang pertama tentang peradaban daripada anak. Jadi ulama mengatakan kesalahan itulah datangnya daripada Allah, yang tentu dengan kita dengan upaya, dengan usaha, dengan power yang seperti apapun, dan juga dengan didikan yang seperti apa saja hebatnya, kita tidak akan mampu untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan kesalahan kepada sesiapa saja. Tapi dengan kita punya power, dengan kita punya kemampuan untuk mendidik, agar bagaimana dengan anak kita terdidik dengan peradaban yang baik, dengan pergaulan yang baik, dengan perangai yang baik, dengan sopan santun yang baik, dan juga dengan akhlak yang baik. Bagaimana Anda dengan orang tua, bagaimana kamu waktu di dengan kawan, bagaimana Anda di majlis mengajar, bagaimana Anda di majlis ilmu, bagaimana Anda di majlis zikir. Hal-hal seperti itu kita boleh rekamkan dan kita boleh kongsikan, kita berikan panduan dan bimbingan kepada putra-putri kita. Yang kadang-kadang kejanggalan-kejanggalan yang berlaku, tidak sopan, biadab, perkara janggal, hal-hal yang negatif daripada putra-putri seseorang, itu justru kena perangai daripada mak dan ayahnya. Yang pada saat dengan kita didik, kita berikan panduan, bimbingan dan arahan. Dan juga dalam waktu yang sama, sebelum kita mengarahkan, sebelum kita membimbing, sebelum kita memantau perilaku dan kehidupan daripada putra-putri kita masing-masing, kita sebagai orang yang pertama terlebih dahulu sulit untuk membiasakan anak-anak kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, mendahulukan yang kanan tiap perkara yang baik, dan mendahulukan yang kiri tiap perkara-perkara yang buruk. Kalau dengan kita tidak terbiasa dengan kebiasaan yang seperti itu, maka contoh tauladan yang pertama, guru yang pertama dalam kehidupan anak itu adalah ibu bapaknya masing-masing. Sebelum dididik oleh sekolah dan juga sebelum dididik oleh guru di madrasahnya atau juga di tempat-tempat pengajiannya. Bagaimana perangai mak dan ayah, senantiasa menyumpah, senantiasa memperkatakan benda-benda aneh, senantiasa mengucapkan hal-hal yang negatif, pun juga akan jadi seperti itu terdidiknya putra dan putri kita. As-salahu minallah, kesalahan, kesalehan, kemuliaan, hidayah, petunjuk itu daripada Allah. Sementara peradaban yang baik itu datangnya daripada kedua ibu dan bapa. Jadi agar bagaimana supaya dengan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berbakti dan taat kepada kedua ibu bapaknya, maka dengan kitalah yang memainkan peranan agar bagaimana dengan mereka menjadi putra-putri yang baik, yang patuh, yang beradab dan taat kepada kita. Dengan kita didik. Tidak begitu kalau seketika duduk depan orang tua, tidak begitu kalau seketika duduk di dalam masjid, tidak begitu dengan Anda seketika berada di majelis ilmu. Itu panduan dan bimbingan daripada mak dan ayah. Kalau tidak, sulit. Apalagi dengan kita tidak memberikan contoh tauladan yang baik kepada mereka. Mak dan ayah sibuk dengan handphone, anaknya akan lebih sibuk lagi saat ketika sedang berada di rumah Allah. Kenapa? Karena kita tidak mencontohkan yang baik. Coba kalau dengan kita pada malam Jumat, kita kosongkan hati kita kepada selain, kita kosongkan hati kita daripada selain Allah, hanya fokus untuk kita berzikir. Mereka melihat dan memperhatikan kita. Betul-betul di rumah Allah kita tenang,
tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu, pikiran kita bening, hati kita tenang. Dengan khasyah dan tazallulnya kita sibukkan diri kita dengan zikir. Itu memang tempatnya dan memang pada waktunya. Tadi saya di Masjid Shah Alam, saya katakan seperti ini. Sebagaimana kebanyakan daripada kita tidak pernah menyibukkan diri kita dengan zikir, dengan tasbih, tahmid dan takbir pada waktu kita bekerja. Kalau kita sudah masuk office, kita kalau pada waktu sudah dengan urusan politik, urusan perniagaan, jarang-jarang yang memanfaatkan waktu pada waktu kita berniaga dengan sembahyang, atau juga dengan membaca Yasin, ataupun juga dengan berzikir. Kalau kita sudah masuk office, maka dunia ibadah kita tinggalkan. Tak ada lagi yang pegang tasbih pada waktu sedang berada di pejabatnya. Ada, bukan tidak ada, tapi 1 daripada 10 belum tentu ada. Mungkin 1 daripada 100. Pada waktu kita masuk office, itu dunia yang akan membelenggu waktu, peluang dan kesempatan kita. Jarang-jarang kita sambil menghitung duit kita baca Yasin. Jarang-jarang dengar kita sambil menghitung duit kita berzikir. Jarang-jarang dengar kita pada waktu kita type itu dan ini, atau pada waktu dengan kita mengirim berita, atau pada saat dengan kita sibuk dengan urusan kita. Dalam waktu yang sama kita sibukkan diri kita dengan salawat, atau kita sibukkan diri kita dengan tasbih. Kenapa? Sebab menurut kita itu akan mengganggu, mungkin membuat kita jadi tidak fokus, mungkin membuat kita jadi tidak konsentrasi. Betapa bijaknya sikap yang sama seketika pada waktu kita beribadah, ketepikan juga dunia kita, ketepikan juga urusan kita, ketepikan juga handphone kita, ketepikan juga WhatsApp kita, ketepikan juga Facebook kita. Kenapa? Kalau pada waktu kita bekerja, kita tidak beribadah, sebab kita nak fokus dan konsentrasi dengan pekerjaan. Pada waktu kita meeting, ada tadi antara daripada meeting yang berlangsung, apakah tadi dengan belanjawan yang sudah disampaikan oleh Datuk Najib, Perdana Menteri, yang walaupun saya tidak ikut, apakah ada di antara daripada mereka yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim? Atau pada waktu dengan belanjawan untuk anggaran pendidikannya, pertahanannya, industrinya, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya, adakah di antara daripada mereka yang membaca salawat atau kumat kamit dengan tasbih, atau semuanya fokus dengan apa yang telah disampaikan, yang sedang disampaikan oleh Perdana Menteri kita? Semuanya fokus memberikan tumpuan. Berarti dengan bahasa yang lebih pastinya, tidak ada ibadah pada waktu kita bekerja. Tidak ada ibadah pada waktu kita dengan politik dan juga dengan ekonomi dan usaha. Maka sepatutnya juga seperti itu. Tidak ada usaha, tidak ada sembarang yang menyibukkan kita pada waktu kita berada di rumah Allah, pada waktu kita lagi sedang berzikir, pada waktu kita lagi sedang beriktikaf, pada waktu kita lagi sedang sembahyang. Nih, pendidikan yang seperti ini boleh kita tanamkan di dalam jiwa raga putra putri anak cucu kita, yang sehingga Masya Allah tabarakallah menjadi satu kebanggaan kita pada waktu dia ada di masjid, pada waktu dia beribadah, dia tidak mau diganggu oleh sembarang gangguan duniawi, atau juga dengan hal-hal yang tidak sewajarnya kita lakukan pada waktu kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Agar dia menjadi anak yang saleh, itu daripada Allah. Agar dia menjadi anak yang terdidik, itu peranan daripada mak dan ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya ada peruntukan hadiah, ada peruntukan pemberian untuk putra saya yang bernama Nu'man. Yang datang ini adalah Bashir, Nu'man bin Bashir. Jadi memberikan sesuatu supaya lebih tenang, supaya lebih meyakinkan, supaya lebih direstui. Maka dengan Sayyidina Al-Bashir, dengan Sayyidina Bashir radhiyallahu taala anhu, di saat membawa putra beliau yang bernama Nu'man, ingin mempersaksikan pemberian yang akan diberikan tadi itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita langsung bertanya,
Awal punya anak dalam berapa ramai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Apakah satu persatu daripada mereka telah mendapatkan habuan yang sama, pemberian yang sama, hibah yang sama, ataupun juga mendapatkan hadiah yang sama? Jadi dengan jawabannya tidak. Nabi kita bersabda, seronota kalau semuanya itu bakti kepada kamu, kalau semuanya itu baik dengan kamu, kalau semuanya itu sopan santun dengan kamu, sebagaimana dengan kita inginkan, bahkan kita dambakan bakti taat dan setia mereka kepada kita seronok kalau putra putri kita bakti dan taat, setia dan baik dengan kita sebagai bapak, dengan kita sebagai ibu. Kita harapkan bakti dan taat daripada mereka di sepanjang umur, bukan hanya pada waktu kita masih sehat afiat, bahkan sangat-sangat kita harapkan dibimbing, ditonton tangan kita pada waktu kita udur. Mungkin juga kita sampai kepada tahap yang dengan kita terpaksa kita kena pakai lampin, yang kalau tidak kencing, buang air kecil kita sudah tidak terkawal. Kadang-kadang belum lagi sampai ke tandas air kencing sudah terkeluar. Mau tidak mau kita kena pakai pampers, itu juga pakai lampin. Bagaimana kira-kira seketika kita dalam keadaan seperti itu? Terbiar digantikan oleh orang lain, dibelah oleh orang lain. Pikiran daripada anak, duitnya diambil, hartanya dikuras, kekayaannya dimiliki, sementara mak dan ayah hantar ke rumah warga emas untuk menghabiskan peluang waktu, juga untuk menghabiskan umur. Memang ya kalau pada waktu dengan kita duduk di kawasan pondok pesantren, hidup kita akan lebih terkawal, jamaahnya, zikirnya, pengajiannya, ibadahnya. Tapi mana dia bakti dan taat setia daripada putra dan putri kita yang kita pelihara, yang sejak daripada kecil sampai dewasa, yang mengawinkannya siapa, yang memodalinya siapa, yang membelanya siapa, yang memeliharanya siapa, yang membesarkannya siapa. Takkan balasan daripada mereka dengan mak dan ayah dihantar ke tempat warga emas. Sana sebut dengan rumah rumah jumbu atau apa namanya. Nanti tanya sama Ustaz Ahmad. Jadi itu yang berlaku. Sekali sebulan belum tentu, kadang-kadang hanya sekali setahun saja. Itu pun sekali setahun pada hari jadi mak dan ayah, dengan satu kain pelekat, dengan satu bungkus coklat. Happy birthday to you, sana khilwah ya jamil, sana khilwah ya jamil. Itu nikmat sungguh. 79 lilin yang kita padamkan sekali setahun ya. Itukah yang namanya bakti? Itukah yang namanya setia? Itu didikan barat, itu budaya penjajah, itu didikan Eropa, itu didikan Amerika. Kena dengan mereka tidak ada yang namanya Rabbighfirli wali walidayya, tidak ada yang namanya bakti dan setia. Awak kalau sudah berusia 17 tahun, lakum dinukum waliyadin, kamu urus tentang pribadi kamu. Orang tua tidak boleh protes, orang tua tidak boleh komplain, orang tua tidak boleh mengatur tentang masa depan anak. Tidak ada yang namanya nasihat menasihati. Bapak boleh masuk penjara yang kalau padaku samsing dengan anaknya. Bapak boleh masuk penjara seketika dilaporkan oleh putra dan putrinya. Dalam Islam tidak seperti itu. Kalau sampai kepada tahap orang tuanya durhaka sekalipun, tetap juga dengan anak disuruh bakti dan taat setia kepada mak dan ayahnya. Yang kalau seandainya berlaku kes pembunuhan, bukan didera, pembunuhan. Kalau ayah bunuh anak, ayah tidak dibunuh, tidak dikenakan hukum qisas. Kenapa? Sebab asal muasal lahirnya anak itu daripada pasangan dua laki istri, daripada mak dan ayahnya. Maka jangan sampai anak menjadi asbab akan terpancungnya, akan dipenggalkannya leher ayah dan mak. Ini secara undang-undang juga secara hukum Islam. Kenapa? Sebab hak kedua ibu bapak itu terlampau besar. Jadi daripada sejumlah sekian hak, daripada sejumlah sekian kewajiban, ternyata setelah kita diperintahkan untuk tidak mensekutukan Allah, yang berikutnya wabil walidaini ihsana,
setelah diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukan sesuatu kepada Allah, kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Renung sejenak, bagaimana dengan realiti, bagaimana dengan keadaan yang berlaku, bukan setakat dicerca, bukan setakat diperli, bukan setakat dikucilkan, bukan setakat diusir daripada tempat kediaman, yang menumbuk ramai, yang memukul banyak, bahkan sampai kepada tahap tak tergamak kita mendengar anak telah menggunakan senjata tajam untuk menikam atau juga untuk menusuk orang tua kandung dia sendiri. Waliyadzubillah. Ahbaban nabilah, hadis yang kedua, kalau memang dengan kita sayangkan mereka semuanya dan kita harapkan semuanya itu berbakti kepada kita, maka dari kecil mereka sampai mereka dewasa, kita dengan sikap yang sama. Jangan ada yang kita tirik-tirikan, jangan sampai ada yang kita beda-bedakan, jangan sampai bagi fasiliti lebih daripada yang lain. Sama-sama dengan pemberian yang sama, dengan penghormatan yang sama, dengan penghargaan yang sama. Satu. Perkara kedua yang patut untuk kita tanamkan dalam mentaliti atau juga di dalam benak hati kalbu kita masing-masing, yang dengan kita tidak tahu dengan putra putri kita yang mana satu yang paling taat dan bakti kepada kita. Itu kita tidak tahu. Kadang-kadang dengan kita menaruh harapan anak kita yang ini nanti yang jenius, yang akan menjadi anak yang paling bakti dan taat kepada kita. Tunggu, justru anak yang paling durhaka. Sejak 30 tahun ditinggalkan, tidak tahu berita tentang ibu bapaknya seperti apa. Anak yang pernah kita tirikan, kita tak banyak layan dia, kita tak pernah berikan tumpuan dan perhatian, justru itu yang paling taat. Yang pada waktu kita sakit, siapa orang yang pertama yang menanyakan tentang kita, yang bermalam di hospital, yang membayarkan bayaran dan keperluan, yang menonton kita, yang membawa kita masuk tandas, keluar tandas, dan juga gantikan lampin misalnya. Itu anak yang kita perli. Kita katakan kamu ini tak ada faedah, tak ada guna, buat mak ayah susah saja. Apa kamu tuh tak ada manfaatnya langsung, teh kucing saja. Kita sumpah seperti itu, waliyadzubillah. Tapi ternyata masa kita selepas berumur, siapa yang menghantar tiap bulan sekian duit kepada mak dan ayahnya? Siapa yang senantiasa selalu datang berkunjung dengan anak-anaknya? Siapa yang senantiasa selalu pijat, pegang, urut, jampi, atau juga urut, atau juga kremas kedua telapak kaki mak dan ayahnya? Anak yang disumpahin tadi itu. Jadi secara kesimpulan, kalau seandainya masing-masing daripada mereka punya kelebihan, maka dengan kita jangan melebihkan, karena dengan kelebihannya kita layan dengan layanan yang sama, kita berikan dengan penghormatan yang sama. Bahkan ulama mengatakan sampai kepada memeluk dan mencium pun kalau boleh kita samaratakan. Anak yang pertama, kedua dan ketiga. Anak yang pertama usianya baru dalam 5 tahun, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 1 tahun. Cium yang pertama, cium juga yang kedua, cium juga yang ketiga. Sebab masih dalam usia 5 tahunan, 6 tahunan. Kalau sudah berjanggut dah cium, masalah betul, dah besar. Tapi ini masih kanak-kanak, lagi seronok dia. Kalau sambung dengan maknya pun, tentu maknya pun juga ikut seronok. Dapat habuan daripada pelukan dan juga kasih sayang daripada suaminya atau juga daripada orang tua mereka. Kembali, Nabi kita bersabda, minta persaksian kepada orang lain. Riwayat, aku tidak mau menyaksikan atas satu pemberian yang zalim, pemberian yang tidak adil, yang tidak bijak daripada orang tua. Hadis yang berikutnya, qala man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada rasa kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Allah hanya memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang ada sifat rasa kasih sayang kepada orang ramai. Kita dengan jawatan, kita dengan kedudukan, kita dengan pangkat, kita dengan harta, kita dengan tahta,
agar bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu mampu untuk kita memberikan belayan kasih sayang kepada orang ramai. Kebaikan kita tuh bukan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Coba tengok. Ini diantara daripada reality yang memasyarakat. Yang dengan kita, pada waktu kita bercakap dengan ketua pengarah, pada waktu kita bercakap dengan Datu Mufti, pada waktu kita bercakap dengan Datu dan Sri, pada waktu kita bercakap dengan atasan, pada waktu kita bercakap dengan orang yang berurusan, lembut, ramah, mesra, elok, cantik, indah dan bagus. Tapi kenapa keramah tamahan kita tadi itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang yang di bawah? Apakah kira-kira dikenakan karena mereka miskin? Apakah dikenakan karena mereka itu lemah? Apakah dikenakan karena mereka itu jahil sehingga tidak layak untuk kita ucapkan assalamualaikum, tidak layak untuk kita salami, tidak layak untuk kita hormati, tidak layak untuk mendengar ucapan yang ramah mesra daripada kita, tidak layak untuk mendapatkan layanan yang bagus dan istimewa? Apakah dikenakan karena kemiskinannya? Apakah disebabkan karena kedudukannya? Apakah disebabkan karena pekerjaannya? Baginda Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan sikap, perilaku dan perangai beliau, akhlak dan perangai baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidatuna Aisyah, dengan Sayyidatuna Hafsah. Perangai perilaku bagi Nabi dengan orang-orang bawahan, yang walaupun hamba sahaya, yang walaupun pembantu, yang walaupun jariah, yang walaupun orang miskin, yang walaupun wanita tua. Dalam sebuah riwayat, seorang perempuan tua datang mempertanyakan atau ingin mempertanyakan sesuatu kepada baginda. Seorang perempuan tua, makcik tua datang ada hajat kepada baginda. Nabi kita bersabda, "Unduri fi sikakil madinati syi'ti." Coba tengok di lorong mana awak ingin aku datang ke situ. Bukan Nabi kita kata nanti awak datang ke ofisku, nanti kamu datang ke rumah, nanti kamu datang ke Putrajaya. Nah, Nabi kita kata pilih tempat yang mana satu untuk aku datang melayan Anda. Ini dengan perempuan tua. Kita, nada suara kita sudah berbeda pada waktu kita menyahut seruan daripada Tan Sri dengan seruan panggilan daripada pembantu di rumah. Ya Datu apa kabar? Pernah semacam itu kepada pembantu rumah, Mbak, apa kabar? Atau juga kepada driver kita, apa kabar? Atau juga kepada asisten bawahan kita, tukang sapu, apa kabar? Tukang bancok teh, apa kabar? Tapi kalau kepada atasan, santun, hormat, takzim. Jangan sampai dikarenakan kena jawatan dan kedudukan mereka, akhirnya dengan kita jadi sopan santun seperti itu, yang belum tentu orang-orang yang kita kasari, yang kita peli dan kita pandang rendah, martabatnya jauh rendah di bawah daripada martabat mereka yang kita sebutkan tadi. Yang jangan mungkin saja yang barangkali ternyata martabatnya kita pandang rendah tadi itu jauh lebih tinggi. Saya dengar informasi daripada kawan-kawan kita di sini, ternyata yang walaupun kerjanya sebagai pembantu rumah, Senin Kamis tidak pernah tinggal, hari putih tidak pernah tinggal, malam-malam setelah capek-capek buat kerja urusan dapur, urusan sumur telaga, urusan dapur, urusan kasur katil. Setelah kerja berat tuh dengan cuciannya, itu dengan basuhannya, itu dengan sidayanya, pukul 3 pagi Allahu Akbar tahajud. Kita majikan tidak kenal Allah pada saat ketika itu. Kalau kita bangun bertahajud pun nonton bola sepak antara Rivalpol melawan Barcelona pada pukul 3 pagi yang lalu. Itu yang menyebabkan kita bangun. Nah, jadi bagaimana kita? Takkan dengan kita orang yang seperti itu kumat kamit dan juga dengan hubungannya dengan Allah.
yang walaupun dia pembantu, yang walaupun dia asisten, yang walaupun dia orang miskin, tapi dia punya komunikasi erat dengan Allah Jalla wa'ala. Jangan-jangan hari kiamat kita yang mengampu dan meminta bantuan dan syafaat pertolongan kepada mereka nanti pada hari kiamat. Maka kita berharap kebaikan kita itu akan menjadi milik orang semuanya, tidak hanya milik orang-orang tertentu. Yang kecil pun juga merasakan kebaikannya, yang bodoh pun juga merasakan kebaikannya, yang miskin pun juga merasakan kebaikannya. Siapapun kita sama ratakan pelayanan kita kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Itulah yang Nabi kita laksanakan. Cerita Zahir, cerita Nuaiman, cerita Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Anas bin Malik. Ini di kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan para sahabat. Masya Allah, tabarakallah, Nabi kita bersandau gurau dengan Sayyidina Zahir. Satu, berkulit hitam. Yang kedua, manusia yang paling bodoh. Tapi Nabi kita suka dengan Sayyidina Zahir. Sayyidina Zahir sedang sibuk dengan urusan pasar, sedang berniaga. Nabi kita peluk Sayyidina Zahir daripada belakang. Nabi kita bersabda, "Mayyashtari minni hadzal abad." Siapa yang berkenan untuk membeli hamba sahaya ini? Jadi kata Sayyidina Zahir, "Idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah." Kalau macam itu takkan ada orang yang berkenan untuk membeli aku. Nabi kita bersabda, sesungguhnya kamu itu mahal sungguh di sisi Allah Jalla wa'ala. Innaka laghalin, sudahnya huduh, berkulit hitam, hamba sahaya. Tapi ternyata dengan baginda layan secara istimewa. Nabi kita bercanda dan bergurau dengan beliau. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi kita seumpama Ibni Ummi Maktum, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Anas bin Malik. Banyak lagi daripada para sahabat Nabi kita lainnya. Salah seorang daripada mereka ini tidak lebih daripada tukang jahit. Tukang jahit pakaian, buat makanan di rumah, jemput Nabi kita untuk datang ke rumah beliau. Nabi kita datang dengan Sayyidina Anas bin Malik, bukan untuk makan nasi mande, bukan untuk makan nasi sajian daripada restoran hotel bintang 5, tidak lebih daripada sajian sederhana yang dimakan oleh salah seorang miskin. Lamanya umur tidak pernah bertoleransi dengan kita. Walaupun belum kawin lagi, kalau umurnya habis bakalan mati. Yang walaupun belum sampai pada tahun 2017 untuk pilihan raya yang akan datang, yang walaupun belanjaannya sudah dipaparkan secara terperinci, malaikat, toleransilah bagi aku pula untuk menjadi yang berhormat. Kata malaikat, peluang awak dah habis. Umurmu sudah berakhir, berarti sudah terhakis segala-galanya dalam kehidupanmu. Jadi diperhatikan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Pada itu Nabi kita dijemput oleh salah seorang tukang jahit. Nabi kita datang, saya perhatikan saat ketika itu Nabi kita sangat-sangat menyukai keracikan daripada buah labu. Dari sejak kejadian itu aku suka makan buah labu. Ini diantara daripada kejadian yang pernah berlaku. Nabi kita datang kena dijamu oleh salah seorang sahabat yang dengan jamuan daripada mereka tidak pernah Nabi kita bedakan dengan jamuan daripada Sayyidina Abu Bakar atau dengan Sayyidina Al-Abbas atau juga dengan para sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Ini diantara daripada asbab yang dengan baginda Rasulullah SAW ada di dalam hati para sahabat. Prinsipnya, rumusannya, man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada sifat rasa kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Nabi kita berpesan, irhamu man fil ardi. Kasiani semua makhluk yang ada di permukaan bumi, yarhamkum man fis sama. Kalian akan dikasiani oleh semua makhluk yang di langit. Kasih sayang dengan sikap yang adil, dengan sopan santunnya, dengan tamah-tamahnya,
dengan kebijakannya, dengan sopan santunnya, dengan hormat dan ta'zimnya. Assalamualaikum kepada Tan Sri, datu-datu, dati-dati. Assalamualaikum juga kepada orang-orang miskin dan juga kepada orang-orang yang lemah. Apa masalah kalau pada waktu kita datang, kita buka pagar rumah, atau juga kita bel, maka pembantu rumah kita, laki atau perempuan, daripada dapur, lepaskan semuanya langsung ke depan, buka pintu gerbang, buka pintu gerbang, buka pagar rumah. Terserah yang manual atau yang dengan remote control, tapi pintu rumah kadang-kadang kita terlupa bawa kunci, dia yang buka. Assalamualaikum, apa masalah? Apakah kira-kira hilang jawatan kita? Apakah kira akan merosot sebagian daripada usia kita, sehingga sampai kita dibuang kerja gara-gara kita ucapkan salam kepada pembantu rumah? Tidak pernah berlaku. Apakah kira-kira akan hilang martabat dan kedudukan kita dikarenakan karena kita memberi salam kepada juru tol? Misalnya, Assalamualaikum. Kadang-kadang dia salam kepada kita lebih awal lagi. Kenapa kita tidak menjawab salam daripada mereka? Hijrahkan sifat egois, hijrahkan sifat aku dan sombong daripada kehidupan, sebelum nanti dengan kita ditarik oleh Allah kenikmatannya, kenyamanannya, keselesaannya, kesehatannya, keuangannya, kekayaannya, dan mungkin pada suatu ketika nanti Allah akan tarik, Allah akan hijrahkan daripada diri seseorang. Itu adalah usia dan umurnya. Waliyadzubillah. Kalau sudah sampai ke penghujung, kita tidak boleh lagi hijrah dan tidak boleh kembali sesaat waktu untuk mengejar detik-detik atau juga hal-hal yang telah kita tinggalkan. Yang terakhir, Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menjadikan rahmat itu terbagi kepada 100 bahagian. Masya Allah, tabarakallah. 100 bahagian yang Allah turunkan ke permukaan bumi, itu hanya satu daripada 100. Yang saki baginya itu terperuntukkan untuk orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Satu rahmah yang Allah turunkan tadi itu, kasih sayang antara sesama kita, kasih sayang antara adik-beradik, kasih sayang antara keluarga, kasih sayang antara lingkungan, antara masyarakat, antara pemimpin dan rakyat, begitu juga sebaliknya, kasih sayang antara ibu dan bapak dan juga dengan anak cucunya. Masya Allah, tabarakallah. Kasih sayang yang menyelubungi kehidupan kita. Kalaulah seseorang itu mempunyai hati yang gersang, sifat yang kasar, tapi masih ada rahmah dan kasih sayangnya kepada orang-orang tertentu, ada sopan santunnya kepada orang-orang tertentu, ada ramah tamah dan baiknya kepada orang-orang tertentu. Itu baru daripada satu bahagian rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Bagaimana kira-kira dengan 99 rahmat yang menantikan kita nanti pada hari pembalasan? Maka untuk kita menghibau, untuk kita memotivasi, untuk kita mengingatkan kepada diri pribadi kita masing-masing, kita dinantikan oleh 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dengan kita berputus asa. Jangan sampai dengan kita sudah tidak ada harapan. Jangan sampai dengan kita menjadi orang yang qanut daripada rahmat Allah. Jangan sampai menjadi orang yang yais, yang berputus asa daripada ridha dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Bagaimana kita yang sudah berumur, yang dengan kita tidak tahu bila nanti kita akan dijemput, bila nanti dengan kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, bila nanti dengan kita akan dihijrahkan daripada alam dunia ke alam kubur, bila nanti dengan kita akan berpulang ke rahmatullah. Maka sebelum kita meninggal, kita pupuk dan kita sematkan di dalam hati kita masing-masing rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, anugerahnya Allah, pemberiannya Allah, keagungannya Allah, kebesarannya Allah. Ya Allah, sebesar apapun dosa-dosa kesalahanku, itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan rahmat dan kasih sayangmu. Memang segala kemaksiatan pernah kita lakukan, memang kita pernah terbabit dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, hal-hal yang negatif
perkara-perkara yang janggal, tapi dengan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pintu gerbang taubat terbuka selebar-lebarnya. Nabi kita berpesan kepada kita semuanya, janganlah berlaku, jangan sampai ada salah seorang kamu meninggal dunia menghembuskan napas yang terakhir melainkan dia berbaik sangka dengan Allah, menetes air mata sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Rahmat-Mu ya Allah, aku akui segala kesalahanku, segala kemungkaranku, kejanggalanku, kealfaanku, kesilapanku, segala-galanya itu lengkap, komplit dan cukup ada pada diriku. Tapi rahmat-Mu lebih agung, anugerah-Mu lebih besar, kasih sayang-Mu lebih besar. Ampunkanlah segala dosa kesalahanku dan sertakan aku bersama orang-orang yang beriman, yang terpilih, yang akan bersama para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan as-salihin nanti pada hari kiamat. Kita dengari laluan azan, kemudian kita dengari beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh saudara-saudara kita, baik yang secara bertulis atau juga yang ditanyakan secara langsung atau melalui Facebook daripada penggemar pengajian yang kita adakan di sana sini. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Azan dan disahut sampai penghujung, dan jangan lupa pesan kita tadi itu, kita inginkan hati kita ini pada waktu kita di masjid, mata kita ini pada waktu kita di masjid, telinga kita ini pada waktu kita di masjid, tangan kita ini pada waktu kita di masjid, itu hanya fokus kita khususkan untuk Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kesibukan yang menyibukkan kita pada waktu kita beretika tentang urusan duniawi kita. Nanti selepas kita keluar daripada masjid, silahkan baca WhatsApp yang masuk dalam grup WhatsApp yang 39, silahkan balas SMS yang masuk, silakan hubungi orang-orang yang patut untuk kita hubungi. Tapi di rumah Allah kondisikan daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah.
dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'as maqaman mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Tasbih tahmid takbir. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Mungkin insyaallah kita akan mengambil masa dalam 30 menit dengan beberapa soalan, dengan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan. Dengan pertanyaan, dengan soalan yang pertama. Silakan. Apakah kira-kira dengan seseorang yang menyertai demonstrasi perhimpunan jalanan itu dianggap sebagai boghat, artinya sebagai pemberontak? Keterlaluan betul lah kalau pemberontak itu didefinisikan dengan orang-orang yang mengadakan demonstrasi. Sebab tidak dikatakan boghat kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, mereka ada pemimpin. Syarat yang kedua, ada pasukan. Syarat yang ketiga, ada kekuatan. Jadi bukan hanya setakat pemimpin yang mengetuai, apakah itu dalam bentuk organisasi, dalam bentuk jamaah, dalam bentuk kumpulan atau perkumpulan,
Jadi tidak hanya sekedar ada yang dipimpin dan juga ada yang memimpin, tapi juga dengan mereka mempunyai syaukah, mempunyai kekuatan, ada senjata, ada kekuatan yang dengan mereka mampu untuk beraksi untuk mengakukan perlawanan. Sementara itu demonstrasi itu sebagaimana kita tahu yang kadang-kadang tidak lebih daripada polis atau dengan FRU dengan menggunakan pencutan air mereka sudah lari, mereka tidak melawan. Jadi yang dikatakan pemberontak itu seperti apa? Pemberontak itu sasarannya kepada pemerintah, yang itu juga sasarannya kepada pemerintah. Tapi tujuan daripada pemberontak untuk mengalih kekuasaan, untuk merebut jabatan juga kekuasaan daripada seseorang, daripada pemerintah, atau juga daripada kerajaan. Sehingga dengan mereka beraksi dengan kekerasan. Insya Allah dengan demonstrasi yang aman-aman saja, itu tidak pernah berlaku yang seperti itu. Mudahara, demonstrasi yang berlangsung di negara kita tidaklah sampai kepada tahap untuk dikatakan mereka itu sebagai pemberontak. Maka secara otomatis pihak berkuasa tidak punya wewenang dan juga tidak punya hak untuk menggunakan senjata tajam atau juga menyerang mereka dengan aksi kekerasan. Itu tidak ada hak, kecuali kepada kumpulan-kumpulan yang melampau dan yang keterlaluan. Itu juga dalam rangka untuk menjaga kestabilan politik dan juga dengan keamanan negara. Tapi seperti sikap pemerintah terhadap pemberontak itu tidak langsung disekap, tidak langsung diserang. Tapi kita hantar delegasi terlebih dahulu. Apa yang membuat mereka jadi tidak puas hati dengan kerajaan? Apa-apa saja permintaan daripada mereka yang kalau memang patut untuk kita penuhi. Kalau memang patut untuk kita adakan pertemuan dan diskusi, kita diskusikan. Kita perlu muzakarah, kita muzakarahkan. Tapi kalau ternyata setelah kita hantar utusan delegasi daripada kita untuk menerima segala keluhan dan aduan daripada mereka dan kita bersedia untuk menyelesaikannya, mereka sudah tidak boleh lagi beraksi secara melampau. Tapi kalau ternyata setelah kita adakan perbincangan dan juga setelah kita janjikan untuk kita menyelesaikan segala keluhan daripada mereka, tetap juga dengan mereka berkeras kepala dengan pemimpin yang mereka miliki atau yang mereka lantik, dan juga dengan persenjataan dan juga dengan pertahanan yang ada, dengan kekuatan yang ada, maka daripada pihak kerajaan boleh melakukan aksi perlawanan. Apakah kira-kira dengan senjata tajamnya, dengan tembakannya, itu terserah. Yang penting agar bagaimana dengan pemberontak tadi itu tidak sampai kepada target dan juga kepada matlamat yang kita inginkan. Yang tujuannya itu adalah untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Itu makna daripada pemberontak. Jadi ikut aksi demonstrasi jalanan itu tidak patut dan belum memenuhi kriteria sebagai seorang pemberontak. Dipersilakan. Coba Aswar terbaca. Tanya bagi Aswar baca sebentar. Assalamualaikum. Jadi suatu budaya di negara kita dan juga di Nusantara secara amnya, bersalam-salaman selepas kita melaksanakan sembahyang, dan juga bersalam-salaman bertemu dengan kita selepas melaksanakan sembahyang sunat. Budaya yang selepas sembahyang sunat ini jarang-jarang kita temukan, melainkan di sebagian tempat di kampung-kampung. Datang ke masjid,
Selepas sembahyang 2 rakaat terus orang disentuh yang depan tuh. Yang depan pun berpaling, terus kita salami satu persatu. Itu pada tuh selepas kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid. Kemudian selepas sembahyang berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas kita salam ke kanan dan ke kiri, terus kita salami orang-orang yang berada di sebelah kanan dan juga orang-orang yang berada di sebelah kiri. 2. Yang ketiga, selepas hadis wirid, zikir dan doa sebelum kita bersolat, kemudian kita bersalam-salaman. Itu ketiga-tiganya apa hukumnya? Ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan hukumnya bid'ah atau hukumnya haram. Sebab yang dikatakan dan yang diajarkan itu kita bersalam-salaman pada waktu kita berjumpa, kita bakal muslimah atau kita bertemu orang muslim. Yang kedua, pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Sebab dengan kita tidak ikut aturan dan juga tidak ikut pedoman hukum. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya boleh-boleh saja. Pendapat yang keempat mengatakan justru hukumnya disunatkan. Pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Pendapat yang mengatakan hukumnya makruh. Pendapat yang mengatakan boleh-boleh saja. Pendapat yang mengatakan hukumnya sunat. Kenapa? Sebab kesunatan untuk kita bersalam-salaman itu pada masa kita bertemu. Maka pada saat kita takbir Allahu Akbar, selepas kita salam, masing-masing salam mengakhiri sembahyangnya, seakan-akan dengan kita bertemu kembali dengan kawan kita yang ada di samping menyamping kita. Maka atas dasar itulah disunatkan dengan kita bersalaman kembali selepas sembahyang yang kita laksanakan. Tapi bagaimana juga dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi itu sebelum kita takbir, terus dengan kita bersalaman, tak ada masalah. Kenapa? Sebab kan kita baru terjumpa, dia terlambat, dia pada waktu kamar berkumandang masih di tangga. Dan pada saat selesai kamar dia sudah berada di shaf. Imam pun belum takbir. Tak ada salahnya dengan kita kalau kita bersalam-salaman. Tapi tidaklah sampai kepada tahap yang dengan kita melengahkan waktu sampai kita masbuk. Atau kita lengahkan waktu sampai kita ketinggalan takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Fadilat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu lebih afdal daripada dunia dan isi-isinya. Dan juga selayaknya lah kalau dengan kita selepas kamar berkumandang kita hanya fokus dan konsentrasi kepada sembahyang yang akan kita laksanakan. Jadi kita sudah tidak menoleh ke sana, tidak menoleh ke sini, fokus satu kepada shaf, kepada barisan, rapatkan shaf, betulkan barisan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsentrasi hati kita tawajuh hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi sambil berjalan menuju shaf sambil bersalaman, secara hukum yang walaupun sebelum kita takbir, secara hukum boleh saja dengan kita bersalam-salaman, tapi tidak digalakkan. Sebab kadang-kadang itu akan mengganggu kita atau melambatkan kita takbir setelah imam takbir. Berikutnya, silakan. Salam. Saya mau bertanya tentang sholat sunat istiazah. Ini kan masih yang afdal melaksanakannya. Dan adakah amalan ini ada nasihat sahih? Sekali lagi. Saya mau bertanya tentang sholat sunat istiazah. Istikharah. Istiazah tak ada. Istikharah ada, salat janazah ada. Istikharah. Bila waktu yang paling afdal untuk kita melaksanakan sembahyang sunat istikharah, sembahyang istikharah tidak mempunyai waktu. Yang penting sembahyang sunat istikharah jangan dikerjakan pada waktu tahrim. Jangan dikerjakan selepas sembahyang subuh, selepas sembahyang asar, pada masa gelincir matahari, pada masa terbit matahari, dan juga pada masa terbenam matahari. Kita elakkan. Kenapa? Sebab sembahyang sunat istikharah itu sebabnya terkebelakang. Kita sembahyang dulu 2 rakaat, selepas kita sembahyang 2 rakaat baru kita membaca doa istikharah. Jadi waktunya bila tidak ada waktu khusus, boleh dikerjakan di waktu malam dan juga boleh dikerjakan di waktu siang. Takkan dengan kita menunggu malam, sedangkan dengan kita nak buat keputusan secepatnya. Pak Haji, assalamualaikum, nih jadi tak Pak Haji? Nak dibeli atau tidak?
Kalau Pak Haji tak nak beli, saya mau jual, saya mau lepaskan kepada teman saya. Tapi kalau Pak Haji nak, tolong beritahu kami sekarang juga. Takkan dengan kita istikharah tunggu besok atau juga tunggu nanti malam. Sedangkan orang tadi itu sudah minta keputusan secepatnya dengan kita. Tawaran istimewa, saya hanya bagi peluang dalam setengah jam saja. Ini aku seutuhnya. Usia saya 23 tahun. Dan saya adalah anak tunggal. Masih darah, masih gadis. Berkenan dengan Anda. Tidak ada sembarang permintaan. Tak nakkan mahar, tak nak hantaran, tak nak belanja. Alhamdulillah, hidupku serba lengkap, serba komplit, serba cukup. Dan Allah tunjukkan rasa-rasanya awaklah seorang laki-laki yang mampu untuk membimbing aku. Aku minta jawaban dalam jangka 1 jam sahaja. Apakah kita tangguhkan sampai tengah malam nanti baru istikharah? Kita buat istikharah cepat kilat seketika itu. Allahu Akbar. Lepas dia habis bercakap, kita langsung sembahyang. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, kalau dengan si wanita ini, kalau dengan si laki-laki ini yang ideal, yang sesuai, yang patut untuk aku jadikan sebagai pasangan hidup, masa depanku positif, kesudahannya pun juga positif, duniaku positif, akhiratku pun juga positif, dan aku akan mendapatkan dzurriyyah salihah daripadanya, maka takdirkanlah dia untuk menjadi pasangan hidupku dan berikan kemudahan dan berkati kehidupan kami. Dan kalau kau mengetahui bahwasanya perempuan ini akan memperangkap aku, akan menjadi jahat dan juga akan menjadi tantangan dalam kehidupanku, duniaku, akhiratku, masa depanku, jauhkan dia daripada aku dan jauhkan aku daripadanya. Kalau tidak hafal doa istikharah, berdoalah dengan kepasrahan hati, dengan lantunan yang seperti itu. Selesai sembahyang, mungkin pada sujud yang terakhir pasrah sungguh. Ya Allah, berikan pilihan yang ideal. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik. Ya Allah, tunjukkan yang terbaik, tunjukkan yang teristimewa, agar aku tidak menyesal di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tanpa kita sadari, datang 10 orang kawan mengucapkan selamat, syabas, pengantin baru, belum nikah lagi, misalnya saja. Itu juga boleh dialamatkan. Atau juga hati kita jadi tenang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, apakah ini sebagai petanda? Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaanku. Aku senantiasa memohon, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin juga hati tenang, perasaan bening. Ya sudah, oke, Encik, aku terima lamarannya dan kita menikah sekarang juga. Ada saksi, ada wali, dia datang dengan orang tuanya. Aku nikahkan awak dengan anak daraku dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Aku terima mas akad nikah siapa bin siapa dengan mas kawinnya 1 ringgit tunai. Begitu cara melaksanakan sembahyang istikharah. Jadi tidak mutlak harus dikerjakan di waktu siang, dan juga tidak mesti harus dikerjakan di waktu malam. Siang dan boleh bebas untuk kita melaksanakannya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Dia tinggalkan puasa dalam beberapa hari sampai tidak tahu berapa jumlah hitungan hari yang dia tinggalkan. Maka bagaimana cara untuk dia mengqadha'nya? Kita ada 2 kewajiban. Kewajiban yang pertama untuk mengqadha' puasa, kewajiban yang kedua untuk membayar fidyah terhadap pihak penangguhan kepada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi yang pertama, katakan saja dengan seseorang tadi itu mempunyai qadha puasa tidak kurang daripada dalam 20 hari, itu dikenakan kena sakit, dikenakan kena udzur, dikenakan kena apa saja. Maka dengan puasa yang hak 20 hari tadi itu wajib diqadha. Sejak pada tahun 1420 sampai pada 1430 belum terqadha lagi puasa yang 20 hari.
Sehingga sedar, insaf dan punya peluang banyak pada tahun 1431. Alhamdulillah, yang hak 20 hari tadi itu dapat diqadha. Oke, selesai kewajiban untuk qadhaan. Tapi dengan fidyah, dengan dendaannya itu kita hitung daripada tahun pertama sampai kepada tahun yang ke-11, selama tidak kurang daripada dalam 10 tahun penangguhan. Kalau begitu 20 kali 10, 20 hari kali 10 tahun. Tiap tahun 1 kilo beras. Berarti beras yang wajib dibeli 20 kali 10, 200 kilogram beras, kena beli 4 karung. Satu karungnya 50 kilo. 4 karung, satu karungnya 50 kilo, akan kita agi-agikan, kita berikan kepada fakir miskin untuk kita membayar kafarat puasa yang tertangguhkan. Kalau seandainya selepas 10 tahun baru nak bayar dendaannya dibayar sebanyak 200 kilo. Tapi dengan puasa yang 10 hari masih belum diqadha, itu nanti kedepannya akan kena denda lagi, Jadi selesaikan asal muasalnya kita kena denda itu apa dulu. Jadi asbab musababnya kita kena saman karena kita ada lesen. Perbarui lesennya dulu, jangan bawa lesen mati. Itu yang menyebabkan dengan kita kena saman. Jadi macam itu juga dengan puasa, selesai keadaan puasanya, baru dengan kita menghitung dalam jangka berapa lama penangguhan yang berlaku. Kalau seandainya tidak tuh jumlah hitungannya berapa, ya Allah, orang tuh memang serba tidak ingat. Bukannya setakat tidak ingat berapa jumlah qadhaan puasa, justru juga jumlah qadhaan sembahyang. Hutang piutang tidak ingat, sampai umur tarikh lahir pun juga dia tidak tahu. Saya ini tak tahu saya kelahiran tahun berapa, IC saya sudah hilang, saya tidak tahu keadaan saya ini seperti apa. Jadi bagaimana? Ulama mengatakan wajib mengqadha, diqadha sampai rasa-rasa sudah cukup, rasa-rasa kewajibannya sudah terpenuhi, baru berhenti. Jadi tetap wajib melaksanakan puasa qadhaan sampai kepada tahap yang agak-agaknya dia sudah merasa kewajibannya sudah gugur dan juga sudah terqadha. Silakan. Betulkah kalau kita menyimpan kitab Sahih Bukhari akan terelak rumah kita daripada kes pencurian, daripada kebakaran, daripada banjir, daripada perompak? Jangankan hanya dengan satu kitab Sahih Bukhari, itu dengan kedai yang menjual ratusan kitab Sahih Bukhari pun kena rompak. Jadi ulama mengatakan khasiat kitab itu bukan dibeli, bukan dengan dimiliki. Khasiat kitab itu dengan dibaca dan juga dengan dipelajari. Dengan kita membaca dan menyebut nama-nama para aulia, nama-nama para salihin, nama-nama para sahabat, itu yang akan mendatangkan keberkatan. Dikatakan di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, kitab itu tidak pernah dibawa dan dibaca di waktu kita bepergian, melainkan dengan keberkatan para nama-nama rawi dan juga dengan nama-nama sahabat, dan juga dengan keagungan dan kemuliaan hadis-hadis yang diriwayatkan, itu tidak pernah dibawa di waktu berlabuh atau di dalam perahu atau juga di dalam kapal, melainkan kapal penumpang sampai dengan tempat tujuan dengan selamat. Itu memang pernah terbukti seperti itu. Tapi dia pertama bergantung dengan niat, bergantung dengan ketulusan, bergantung dengan doa, bergantung juga dengan bacaan, yang dengan kita betul-betul pasrah kepada Allah dan bertawassul dengan nama-nama mulia, orang-orang mulia, nama-nama yang tercantum di dalam kitab tersebut, yang menceritakan tentang kejadian itu, terelak daripada kebakaran, daripada banjir, daripada kecurian. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah di dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, rasanya kitab itu juga dibaca di tempat kita sini. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dikatakan
sama jelas tidak sama. Macam mana pun itu mak mertua, bukan mak kandung. Tapi secara hukum menyamaratakan, tapi dengan tidak sama. Posisi 3 orang bapak. Yang namanya ibu bapak kamu itu adalah ibu bapak kamu yang melahirkan kamu, yang pertama, yang mengawinkan kamu, yang kedua, dan yang mendidik kamu yang ketiga. Jadi daripada 3 bapak atau daripada 3 orang tua, satu yang melahirkan kita, yang kedua yang mengawinkan kita, yang ketiga yang mendidik kita. Ulama mengatakan daripada 3 orang tua, daripada 3 orang bapak tadi itu, yang paling afdal dan yang paling istimewa itu adalah bapak yang mendidik kita. Itu untuk guru atau juga para pendidik ulama. Jadi yang walaupun bapak berdua dan yang berdua itu disampaikan pada posisi seperti emak dan ayah kandung, akan tapi tetap saja bakti kita dengan emak dan ayah kandung itu lebih daripada bakti dan setia kita kepada emak dan ayah berdua kita. Lebih secara sangat-sangat diinginkan dan juga sangat-sangat dianjurkan dengan kita berbaik dengan perangainya, perilakunya, pergaulan dan sebagainya kepada semua orang, apalagi kepada 2 orang insan yang menjadi atau yang berkenan untuk menerima kita sebagai suami kepada anak mereka atau sebagai menantunya. Jadi diantara daripada yang layak dan patut untuk kita raikan, untuk kita hormati, untuk kita hargai, dan untuk kita berbakti dan taat kepadanya, itu adalah kedua ibu bapa mertua kita. Tapi tetap tahapannya tidak seperti mak kandung. Kalau mak kandung itu berarti tangga untuk kita masuk surga. Tidak ada hadis yang seperti itu. Nabi kita mengaminkan atas perintah daripada malaikat Jibril, bu'dan sohkan sohka, semakin jauh, sejauh-jauhnya terlaknat dan terkutuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ya Rasulullah? Seseorang yang berjumpa dengan mak dan ayahnya, tapi kedua-duanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Itu mak dan ayah kandung, bukan mak dan ayah mertua. Silakan. 10 menit. Jadi kalau kita masbuk, kita ketinggalan bacaan Fatihah. Pada waktu kita takbir, imam sudah baca surah. Takbir Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau perkiraan kita cukup untuk kita baca Fatihah sampai habis, kita baca Fatihah sampai habis. Dan jangan sekali-kali kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara sunat. Kalau dengan kita langsung saja setelah takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, dah tidak perlu dihabiskan, kita langsung saja rukuk dengan imam. Kalau kita tidak rukuk sampai imam bangkit, berarti kita sudah keluputan rakaat. Jelas? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, apakah beliau mempunyai mazhab? Di zaman Imam Sufyan ibn Uyainah, Al-Imam Al-Hasanul Basri, Al-Imam Sufyan Tsauri, dan juga dengan Al-Imam Waqi' At-Tabarani, ada tidak kurang daripada dalam 19 ulama mujtahid mutlak yang di segi keilmuan dan kemampuan sama dengan 4 mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Maliki, dan juga dengan Imam Abu Hanifah an-Nu'man. Akan tetapi dikenakan karena ketidakperhatian daripada murid-murid mereka tidak ambil berat langsung, baik itu dengan karangan-karangan yang mereka karangan, tulisan-tulisan yang mereka tulis, atau juga dengan fatwa dan pendapat-pendapat yang mereka fatwakan. Karena tidak mendapatkan tumpuan daripada murid-murid mereka, fatwa, pandangan, ulasan, saran itu tidak dicatat dan juga tidak ditulis. Itu yang menyebabkan
selain daripada mazhab 4 itu tidak bertahan lebih daripada 5 abad pertama sahaja. Masuk kepada abad yang kelima, mazhab itu sudah lenyap. Tapi sebelumnya memang ada mazhab Imam Sufyan Tsauri, ada mazhab Imam Sufyan Ibni Uyainah, ada mazhab Imam Ibni Sirin, ada mazhab Imam Al-Hasanul Basri, ada mazhab Imam Waqi', dan juga dengan ulama-ulama fikih lainnya yang berkemampuan untuk berijtihad secara mutlak. Akan tetapi sebagaimana saya katakan Al-Imam Syafi'i, ucapan beliau itu ditulis oleh orang ramai. Fatwa beliau tersimpan di dalam dada dan ingatan orang ramai. Beliau mempunyai murid-murid yang setia, seperti dengan Imam Muzani, Imam Buwaiti, Al-Karabisi, Abu Thawr, Az-Za'farani. Itu diantara daripada murid-murid Imam Syafi'i. Jadi wajar-wajar saja. Misalnya ada fatwa terus masuk dalam rekaman, nanti dicatat, ditulis, kemudian disebarkan. Ya tentu akan jadi tulisan, akan jadi kitab. Ada juga dengan fatwa, dipatwakan, hukum hakam dijelaskan, akan tapi hanyut larut terbawa angin. Itulah perbedaan antara fatwa mazhab Imam Syafi'i dengan imam yang 4 lainnya, dengan 3 imam lainnya. Perbedaannya dengan mazhab-mazhab yang lain. Jadi kalaulah kita temukan ada pandangan-pandangan daripada mereka, itu kita temukan daripada celah-celah kitab-kitab klasik. Di dalam kitab-kitab hadis, di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab tafsir ada fatwa, ada pandangan, ada pendapat daripada mereka. Yaqul Al-Khalifatu Zaid Umar bin Abdul Aziz, beliau juga termasuk daripada ulama. Kita temukan fatwa dan pandangan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, fatwa daripada Imam Sa'id ibn Musayyib, atau fatwa daripada Imam Urwah bin Abdullah, atau juga daripada ulama-ulama kita lain, Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu taala anil jami'. Jadi secara kesimpulannya, mazhab itu sudah lenyap, tidak sampai kepada kita, sebagaimana dengan mazhab yang 4 itu kekal abadi menurut pengamatan akan sampai kepada hari kiamat. Silakan 3-4. Bagaimana cara kita untuk bertaklid kepada mazhab yang lain? Taklid itu niat dalam hati saja. Jadi katakan saja dengan kita sedang berada di California dan kita mau kawin. Perempuan yang kita nikah itu tidak ada sesiapa. Dia asal daripada Korea, masuk Islam. Bapaknya mana? Kafir. Maknya kafir, keluarganya semuanya kafir. Yang dengan kita nak menikah di sana. Mau tidak mau, dengan seorang perempuan itu harus dikawinkan oleh orang tua kandung, harus dinikahkan oleh orang tua kandung dia sendiri. Kalau tidak ada bapaknya, itu adalah tuannya. Dia sudah terputus hubungan. Jadi bagaimana? Maka dengan kita akan menikah atau menikahi perempuan itu dengan wali hakim. Ternyata wali hakim pun juga tidak ada. Jadi bagaimana dalam kondisi seperti itu? Kita sedang berada di satu lokasi yang di sana tidak ada orang Islam. Kalaulah ada, sama-sama sebagai pelancong sebagaimana kita. Dia pelancong, kita juga pelancong, tapi ramai pelancong Islam bersama kita. Naik kemana? Tuh, kutub utara, kutub selatan. Yang namanya nafsu, yang namanya keinginan, tak kisah sejuk tak sejuk, yang namanya nafsu kadang-kadang menjadi-jadi di kutub utara dengan selatan. Jadi perempuan tadi juga berkenan sama-sama untuk jaga diri. Ini bukan cerita Tarzan, bukan cerita yang kapal terhempas, pecah terus berada di sebuah pulau, bukan cerita itu. Atau mungkin juga seperti itu. Jadi bagaimana? Ikut pandangan yang mengatakan perempuan dengan pasangannya boleh melantik seseorang. Jadi dari rombongan tadi itu ada 5 orang muslim. Tambah dengan perempuan yang baru masuk Islam. Dan salah satu daripada yang berlima minat untuk menikahinya. Maka 2 pasangan tadi itu atau calon yang akan menjadi pasangan boleh memilih melantik salah satu daripada yang berempat untuk menjadi wali hakim. Kata si laki-laki, aku lantik kamu untuk menjadi hakim, mengawinkan aku dengan si perempuan itu. Kata si perempuan, aku lantik untuk menjadi wali hakim, mengawinkan saya dengan si laki-laki itu. Dapat mandat daripada kedua belah pihak. Selesai. Setelah itu
laki-laki yang dilantik, aku nikahkan kamu dengan dia dengan mas kawinnya 3.000 rupiah tunai, sama seringgit, 3.000 rupiah tunai. Aku terimakan nikahnya dengan mas kawinnya 3.000 rupiah tunai. Selesai. Ataupun juga ternyata dengan walinya tidak mau menikahkan, ataupun juga susah diurus. Jadi bagaimana dalam keadaan seperti itu? Udahlah, kita taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang membolehkan perempuan itu kawin tanpa wali. Kata perempuan kepada seorang laki-laki, aku nikahkan diri pribadiku ini dengan awak, dengan mas kawinnya 10.000 ringgit tunai, mahar dan hantaran. Aku terima akad nikahmu dengan mas kawin 10.000 ringgit, mahar, hantaran secara tunai, dan menjadi istri kita, kita menjadi suami dia. Boleh taklid kepada Imam Abu Hanifah, ya Allah, aku ikut mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan perempuan kawin tanpa dengan perantaran orang tuanya. Taklid. Atau malam-malam dah wudu, alhamdulillah, tapi teringin tidur dalam keadaan suci dan bersih, sentuh kulit istri batal wudu. Dah niat dalam hati aku ikut mazhab yang mengatakan bersentuhan kulit tidak batal, berciuman juga tidak batal, berpelukan pun juga tidak batal. Kalau ikut mazhab Maliki, bersentuhan kulit batal kalau dengan nafsu, kalau naik syahwat. Kalau tidak naik syahwat tidak batal. Mazhab Imam Abu Hanifah kalau naik nafsu sekalipun tetap tidak batal, kecuali yang tersentuh itu adalah tersentuh kemaluan dengan kemaluan, itu baru batal wudu mereka. Nah, ikut mazhab itu senang. Nak berpelukan ke, berciuman kah, asalkan jangan ke situ. Kalau yang itu cerita lain, itu kena mandi wajib. Ini untuk kita menjaga wudu saja, supaya kita tidur dalam keadaan suci dan bersih. Jadi bagaimana cara kita bertaklid? Niatkan dalam hati atau kita lafazkan? Silakan. Terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Ada kisah tentang seorang ulama hadis ibu Allah, ada cerita seorang ulama hadis bermimpi berjumpa dengan Allah. Di antaranya Imam Tirmizi pernah menceritakan perkara itu. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah menceritakan tentang itu. Jadi Allah memang tidak dapat dilihat, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak dapat dipandang, tidak dapat dicapai oleh tatapan pandangan mata melihat. Itu kata ulama di dunia. Sementara di akhirat nanti kepada orang-orang yang beriman ahli surga akan Allah berikan anugerah. Bahkan itu merupakan salah satu daripada nikmat yang paling istimewa, itu memandang zat Allah yang maha agung. Kemudian Allah tidak boleh dilihat di dunia itu secara langsung. Sementara tentang dimimpikan dengan tidak ada bentuk, dengan tidak ada jarak, tidak ada di mana, macam mana, seperti apa dan berapa. Itu diantara daripada sifat Allah Jalla wa'ala. Tidak ditanyakan berapa, tidak ditanyakan bagaimana dan di mana, seperti apa. Itu tidak ada dengan zat Allah. Allah tidak ada ukuran tinggi rendah, besar kecil, lebar, muka belakang. Itu tidak ada. Tidak perlukan waktu, tidak perlukan jarak, tidak ada ukuran, tidak ada bagaimana. Begitu penafsiran daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka kelirukan, bahkan mereka kafirkan yang mengatakan Allah duduk di atas aras atau Allah bertempat di langit. Sebab kalau duduk di atas aras berarti menyerupai makhluk. Kalau duduk di langit atau berada di langit juga menyerupai makhluk. Sedangkan sifat Allah laisa kamitslihi syai'un. Terakhir, bolehkah? Jelas boleh, tapi waktu sudah hampir habis. Ucapan assalamualaikum terus dibalas dengan waalaikum. Sekali lagi. Ucapan assalamualaikum dibalas dengan waalaikumsalam. Ba.
Ma'alaikum. Assalamualaikum. Ma'alaikum. Assalam. Ma di situ nafiah. Orang mengucapkan salam sejahtera untuk kamu. Assalamualaikum, sejahtera kamu. Selamat kamu, bahagia kamu. Salam satu Malaysia. Kita jawab ma'alaikum. Tak ada untuk kamu. Itu bukan jawaban. Itu ma'atnya nafiah. La. Tidak ada salam untuk kamu. Itu berarti kita menolak. Maknanya kewajiban kita tidak terbayar. Atau kewajiban menjawab salam itu tidak terpenuhi, berdosa dengan alasan seperti apapun. Mungkin dikenakan karena dia terlambat datang, mungkin dikenakan karena dia miskin, mungkin disebabkan karena dia zalim. Justru siapapun yang memberi salam kepada kita, kita tetap berkewajiban untuk kita menjawab salamnya, kecuali kalau atas tujuan untuk mendidik. Ini manusia samsing, supaya nanti dengan dia sedar diri, agar dia tinggalkan kesalahannya, kezalimannya, kediktatorannya, yang pada saat atasannya tidak menjawab salam daripada dia. Kalau atas tujuan yang seperti itu, oke, silakan saja. La salam alaikum, tidak ada salam untuk kamu. Tapi kalau tidak ada tujuan untuk mendidik, tidak ada tujuan untuk mengingatkan dan menyedarkan, tidak menjawab salam hukumnya haram, sebab itu sebagai satu kewajiban yang diwajibkan ke atas kita. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimis shalah.